Ya, jadi Pak Boy, Anda setuju tidak kalau proses sidang pidana Roy CS itu di stop dulu sampai akhirnya terbuka begitu lebar soal ijazah Jokowi? Ya, menurut saya ini pernyataan Prof. Marwar ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Profesor menyesatkan. Sidang GIP sama sidang pidana itu berbeda. Dia paralel, berjalan bersama-sama, tidak bisa berhubungan satu sama lain. Apalagi GIP ini kan, ini hanya menentukan seorang untuk membuka informasi. Jadi tidak bisa mulai sidang GIP ini menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu atau asli. Dia nggak ada hubungannya dan dia tidak punya unsur kewenangan untuk memaksa, sehingga apapun sidangnya ini tidak bisa mempengaruhi sidang pidana. Sidang pidana itu jalan terus, nggak ada hubungan sama KIP. Menurut KIP terserah dia mau bongkar bangkir, dia mau paksa, itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi tidak ada hubungan antara KIP dan pidana, sehingga tidak bisa mempengaruhi satu sama yang lain. Ya, Pak Marwarar, Anda dibilang sesat pernyataan Anda. Ya, Profesor ya. Itu namanya tidak melihat secara objektif karena dia sudah berada di posisi itu. Tapi saya tidak memihak siapa-siapa. Saya dulu pembela Jokowi saya. Tapi kemudian belakangan ada yang sudah sadar kelihatannya Pak ya. Tapi banyak yang belum sadar nih. Cita-cita kita. Jadi apa alasan terbesar bahwa harus ditunda dulu aja soal karena itu sidang pidana? Merupakan unsur. Saya sudah katakan unsur melengkapi. Tadi. Jamhin didakwa mencemarkan nama baik. Pertanyaannya unsurnya. Apakah ada nama baik dari mereka yang dicemarkan itu? Ini juga, kalau memang itu fitnah, mana ijazahnya dulu? Oleh karena itu, saya sangat prihatin itu. Ada dua yang sudah dihukum itu, Gus Nur sama Bambang Tri itu adalah peradilan sesat. Itu saya bisa jamin itu. Tidak ada independensi dan imparsialitas, karena harus ditunjukkan dulu bahwa ijazah ada, baru namanya fitnah. Bahwa kamu palsu ijazahnya, begitu kan? Iya, oleh karena itu ya, terlepas dari ketua peradi dia ini, ketua peradi apa namanya? Bersatu kan? Bersatu, berdua, bertiga, Prof. Objektif meskipun kita berada di posisi daripada seseorang untuk membela dia, kalau di depan masyarakat sebagai pimpinan organisasi daripada advokat, kita harus objektif ya. Saya kira demikian. Oke, Pak Boy, unsur yang melengkapi. Unsur melengkapi yang mana? Persidangannya berbeda, Prof. Masa seorang Prof bikin pernyataan seperti begini? Ini sidangnya berbeda. Pidana berbeda dengan KIP. KIP punya urusan internal sendiri, pidana punya internal sendiri. Bagaimana bisa disatukan? Nggak ada hubungan sama sekali. Jadi ini sangat menyesatkan Prof kita nih. Kurang tepat, Prof. Ya. Mohon izin Prof. Juga Prof jangan sebut-sebut organisasi, bicara organisasi beda lagi nanti Prof kita. Beliau itu yang sesat. Unsurnya itu harus ada. Bahwa itu berbeda itu soal lain. Tapi unsur ada ijazah yang betul asli, sehingga pernyataan-pernyataan Roy Suryo dan kawan-kawan itu baru salah. Itu menjadi fitnah. Baru dia ada proses peradilan pidana. Saya kira begitu. Iya. Oke, saya ke Pak Alam saja. Jadi kira-kira dalam uji konsekuensi, apa saja yang bisa kita dalami? Baik, kalau uji konsekuensi itu untuk ada dua tahap ya. Satu, mencek adakah dasar hukum untuk mengecualikan. Kalau tidak ada dasar hukumnya ya sudah buka. Yang kedua, kalaupun ternyata ada dasar hukum untuk mengecualikan, pertanyaan berikutnya, adakah kepentingan publik luas yang harus dilindungi? Kalau ternyata kepentingan itu lebih besar, boleh saja Majelis Komisioner menyatakan dibuka dengan cara memberikan macam apa caranya, waktunya kapan, gitu ya. Jadi uji konsekuensi itu 2 kali. Tapi kalau untuk dokumen ini kan pasalnya sudah jelas ya, disebut di situ bahwa sepanjang berkaitan dengan jabatan seorang dalam posisi-posisi jabatan publik ya maka dia terbuka. Tapi ini sebetulnya Lona yang jauh lebih penting lagi. Persoalan teman-teman ini kan sebetulnya kenapa sampai harus ke Komisi Informasi, karena mau mengakses salinan itu sebagai satu tahap untuk mengetahui otentisitas dari dokumen ijazah. Nah, otentisitas itu diaturnya di mana? Kalau kita buka di Undang-Undang Kearsipan, itu yang menentukan peraturannya adalah ANRI.
Dan Kepala Andri sudah menurunkan peraturan Kepala Andri tentang untuk pengujian tentang otentisitas sebuah arsip. Bahkan Andri itu punya laboratoriumnya. Jadi kalau mau menguji otentisitas arsip itu bukan cuma sekedar disama-samakan gitu ya. Ini sekedar masukan aja untuk teman-teman kepolisian. Saya nggak punya kepentingan untuk mencampuri. Kalau cuma identik itu belum otentik. Yes. Jadi untuk otentik itu ada di dalam ketentuan itu pertama adalah informasinya, fontnya sama atau apa oke, tata letak dengan yang lain oke. Itu belum bisa disebut otentik. Step kedua materinya, umur kertas, umur tinta itu nggak bisa diraba-raba. Itu harus masuk ke dalam laboratorium Ya. dan Andri mampu melakukan itu. Perlu dilibatkan nggak Andrinya? Ya? Perlu dilibatkan. Apanya? Terus. Andrinya bisa diuji nggak kira-kira? Kalau Andri kan dia akan menguji semua dokumen yang akan masuk ke dia. Jadi pertanyaannya kemudian saya baca-baca. Di KPU itu kok salinan ijazah capres setelah dia selesai bahkan kok tidak diserahkan ke Andri ya? Ya. Itu satu pertanyaan. Ini pelajaran ya bagi kita ya. Betul. Kalau caleg yang banyak kertas suara oke lah, itu ada waktunya harus dimusnahkan. Tapi ini kan cuma berapa orang capres punya nilai sejarah. Jadi kalau mau dimusnahkan dokumen itu harus ditimbang-timbang dulu nilai gunanya. Salah satu aspek historis. Kalau dokumen yang punya nilai historis tinggi harusnya KPU menyerahkan ke Andri. Sebelum Andri menerima, Andri melakukan pengujian otentisitas dari dokumen itu. Caranya macam apa? Satu, dia lihat informasinya. Oke, clear, sama salinan ini sama. Yang kedua, dia akan cek dengan teknik tertentu mana dokumen aslinya. Dia akan cek apakah dokumen ini secara materi Otentik atau tidak? otentik atau tidak. Oke. Nah, persoalannya sekarang kan karena tidak diserahkan ke sana, jadi Andri juga tidak menyatakan kemudian ya kami nggak bisa menguji tanpa kemudian Jadi menurut Anda kenapa nggak sampai Andri arsipnya Jokowi? Kalau menurut saya tata kelola kearsipan di KPU yang harus diperbaiki ke depan. Ini pelajaran loh. Kita baru tahu setelah ada sidang di Komisi Informasi. Kalau nggak kita nggak tahu. Itulah salah satu manfaatnya. Tadi juga sudah dibilang ada proses pembelajaran di sini. Tapi saya sekedar mengingatkan apa yang terjadi di kepolisian itu baru identik. Otentik kalau kita pakai ketentuan untuk menguji sebuah otentisitas dokumen atau arsip, acuannya adalah Undang-Undang Kearsipan. Dia harus diuji juga sampai fisiknya. Saya nggak menyatakan ini pasti palsu ya. Saya tidak punya keahlian menduga seperti Roy Suryo. Jadi bagi Roy Suryo punya keahlian untuk itu. Saya tidak punya keahlian. Tapi dalam hal ini, kalau toh nanti kemudian kepolisian harusnya menyatakan ini memang otentik, harus tuntas sampai uji materialnya. Bukan cuma kesamaannya. Itu aja pesan saya sih. Supaya Sedikit saya tambahkan. Apa yang disampaikan Pak Alamsyah sebagai Ketua KIP versi dulu, ini adalah fakta, Mbak. Jadi 2 minggu sebelum teman-teman Bon Jovi ini di sidang, saya kebetulan juga jadi ahli di KIP, ya, dalam gugatan yang dilakukan oleh Dr. Bonatua. ya. Nah, pada saat itulah terungkap bahwa Andri itu belum menerima dan belum melakukan otentifikasi dari KPU. Ya, jadi ini fakta persidangan. Ya. Dan KPU dipersalahkan dan makanya nanti akan ada sidang berikutnya. Ya. Kebetulan saya dulu juga pernah membantu Andri, Pak Alamsyah, ketika masa Pak Joko Utomo sebagai ketua. Nah, dulu semua itu diuji, betul tadi yang saya Pak Alamsyah. Kertas itu, Pak Alamsyah, itu kita uji dengan namanya carbon dating. Ya, macam-macam tekniknya banyak. Kemudian ink dating diperiksa. Jadi artinya itu nanti akan dicek. Nah, sekarang terbukti bahwa ijazah yang disebut ijazahnya Jokowi itu belum diuji otentifikasinya sehingga belum disimpan di Andri. Nah, maka kita kembali sedikit ya ke undang-undang. Saya berharap sih Komisi Informasi suatu saat mengundang Andri sebagai ahli bukan sebagai termohon supaya dia bisa jelaskan di sana. Sebetulnya berharap begitu. Nah, kita kembali sedikit nih Lona sebelum saya tuntaskan. Siapa yang pertama kali harus melakukan uji otentisitas? Siapa? Adalah pencipta arsip. Siapa pencipta arsip? Pencipta arsip bukan pencinta ya. Pencipta arsip itu. Ya pertama kali adalah UGM. Yang kedua siapa? UGM juga ketika menerima legalisir. Maka dokumen legalisir yang konon katanya sudah diserahkan ke Polda itu adalah arsip ciptaan kedua dari UGM. Yang ketiga siapa? KPU.
arsipnya berupa apa? Salinan. Apakah salinan bisa diuji otentisitasnya? Bisa. Bahkan sama Andri deh. Saya nggak punya keahlian. Apa yang disampaikan oleh Pak Rismon dan Resuryo itu bagi ahli-ahli yang di sana di laboratorium itu udah persoalan sehari-hari mereka. Jadi biarkan aja mereka yang melihat. Nah, saya sih berharap karena udah terlanjur masuk di peradilan, saya nggak bisa komen. Saya nggak punya kemampuan atau keahlian dalam konteks pidana ya. Teman-teman di Peradi Bersatu atau yang lain yang lebih memiliki keahlian, Pak Marwar, silahkan aja. Oke, baik, saya ke Mas Randy. Mas Randy, catatan Anda sendiri dari proses pengarsipan baik UGM maupun KPU seperti apa? Tapi sebelumnya saya koreksi dulu, Mas Alamsyah tadi bilang kita 3 lawan 3 ya. Saya tidak mewakili siapa-siapa ya. Saya diundang sini kan independen. 2 lawan 6. Itu keliru itu, Mas. Berapa lawan berapa? Nggak ada lawan-lawanan ya? Nggak ada lawan-lawan. Iya, tadi kan dibilang kubu-kubuan. Supaya nggak liar di bola liar ini. Itu poin pertama. Kedua, saya seharian ini naik ojek, Grab, Gokar, nanya-nanya ke drivernya. Soal karena saya diundang di sini kan. Ya. Tahu enggak soal ijazah Jokowi? Tahu. Sekarang lagi sidang. Oh iya, lagi sidang. Sidang sengketa informasi publik. Nah, menurut Bapak, namanya Mas Eka, ada di buktinya. Ya. Akan terbuktikah ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Oh iya, akan kelihatan di situ. Saya melihat pertanyaan ini, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Di sini ada disinformasi di bawah, ada miskonsepsi soal sidang yang dinonton di TV oleh publik, bahwa seakan-akan sidang sengketa informasi publik ini adalah untuk memutuskan atau menentukan ijazah yang bersangkutan asli atau palsu. Betul? Iya kan? Adik-adik mahasiswa boleh. Kalau nonton, narasi kita dibawa di situ. Padahal sebetulnya dalam konstruksi hukum atau berpikir bahwa asli atau palsu suatu dokumen atau ijazah, katakanlah, kita ketahui kan bersama di pengadilan. Nah itu. Nah, proses yang ada sekarang yang saya bilang tadi mengalami disinformasi dan mispersepsi di bawah. Nah, itu yang kami lihat. Poin kedua, kenapa jadi begitu? Ya, polarisasi-polarisasi yang ada sekarang ini dari pra pemilu, pemilu, pasca pemilu. Never ending, never stop. Kapan berhentinya? Iya kan? Ketiga, selanjutnya, apa yang bisa didapatkan dari sengketa informasi publik ini? Ya kan? Adik-adik mahasiswa bertanya kan? Ujungnya apa? Ujungnya sudah ada kan Pak Alamsyah, mantan komisi. Pasal 46 Undang-Undang 14 2008, putusan sengketa informasi publik ini ada 2. 1, mengukuhkan badan publik atau tidak kan? Kalau demikian maka hanya 2. Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik bisa diberikan seluruhnya atau sebagian. Atau malah tidak sama sekali. Itu. Jadi poinnya di situ. Oleh karena itu JPPR dalam konteks ini, saya tadinya nggak mau hadir karena nantinya seakan-akan pro kontra. Kita perlu memberikan pencerdasan atau pendidikan politik kepada publik bahwa jangan semua dikelola dalam narasi-narasi yang arahnya jadi nggak sesuai. Nah, saya di sini bilang, pertanyaan ini kan kita harus jawab, sengketa informasi publik, apakah ijazah Jokowi asli, palsu? Tidak. Nggak ada urusannya, beda konteks. Iya memang ya. itu Jadi catatan penting, saya setuju. Jadi jangan sampai orang menganggap bahwa di Komisi Informasi untuk menentukan asli atau palsu. Makanya di awal-awal tadi saya bilang ini hanya untuk menentukan statusnya. Dibuka atau tidak, kalau dibuka diberikannya dengan cara apa. Kalau tidak dibuka berarti ya dikecualikan. Itu aja. Iya betul. Jadi memang kalau dia udah bicara udah sah karena mantan kan. Tapi saya perlu meluruskan ini karena ini percakapan publik. Saya interview tadi dengan beberapa yang saya tumpangi kan, supaya mengetahui cuplik atau arah pikiran mereka. Itu. Jadi maksud kami begini, sekiranya masyarakat kita, publik kita lebih semakin cerdas dalam menangkap dan mengelola informasi yang ada, narasi-narasi yang berkembang, sehingga kita tidak
terjerumus, terperangkap dalam polarisasi-polarisasi yang tidak ada manfaatnya. Karena kalau saya tanya, ada jawabannya Jokowi, saya tanya iseng ya. Tapi Jokowi ijazah menurut Bapak asli? Ada yang bilang asli. Ada yang bilang palsu. Ada yang bilang, wah saya nggak ikutan. Ada yang bilang, menurut Anda gimana? Tidak bermanfaat, saya nggak begitu mengomentari. Tapi kausa primanya sebenarnya kalau dari awal Jokowi tunjukin ijazahnya selesai gitu. Ya, Itu. artinya gini. Penyebabnya sepakat juga, dia. jadi ada perspektif bahwa soal ijazah itu kan urusan pribadi. Nah, memang harapan publik atau kita supaya kegaduhan atau keributan ini tidak berlanjut sebetulnya bisa saja. Tapi hak beliau juga mau atau tidak, atau barangkali kan kami melihat ada perspektif yang berbeda. Sekarang kalau mau pemilu, Mas Roy Suryo ini pasti terpilih, elektabilitas naik karena muncul di TV terus kan. Baik, jadi apakah pengadilan tapi kita hati-hati ya. Di permintaan informasi juga kita harus hormatin loh, Mas Lukas dan kawan-kawan itu kita minta informasi ke Komisi Informasi itu yang disengketakan bukan cuma sekedar salinan ijazah. Mereka mau tahu prosesnya, memverifikasinya dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa pasti mereka lebih tahu ya. Itu maksud saya. Jangan juga kita ingin menjelaskan bahwa ini hanya menutup atau membuka, tapi kita juga agak mengabaikan permintaan dari pemohon. Ya, kita hentikan dulu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah memang pengadilan yang harusnya membuktikan ijazah seorang Jokowi? Kami silakan kembali saudara, tetap di Bola Liar.